Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang atau selamat sore buat Pak Willy ya. Mungkin sudah malam, jangan-jangan menjelang malam. Terima kasih atas sharingnya yang sebelum saya, Bu Intan, Pak Willy, Pak Fred, cukup memberikan pencerahan. Baik, dalam kesempatan ini saya akan berbagi PowerPoint saya sebentar. Oke, sudah terbuka ya, Pak? Ya, Mas Davi? Sudah, Pak. Baik. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Saya rasa terakhir saya berinteraksi dengan I4 itu cukup lama ya. Waktu itu saya ingat masih zaman Pak SBY itu. Semenjak itu agak lebar gapnya, saya tidak terlibat lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing. Kebetulan dalam kapasitas kerja saya sebagai dosen di Universitas Islam Antarabangsa atau International Islamic University di Malaysia, saya selain menekuni bidang cyber law dan data protection, juga membimbing mahasiswa pasca sarjana dalam kaitan kajian-kajian terkait, dan selain itu juga terlibat dalam beberapa pekerjaan atau konsultansi yang dilibatkan oleh pemerintah. Sejak waktu tahun 2005 saya ingat Malaysia membuat sebuah kebijakan nasional, National Cyber Security Policy, dan mulai terlibat saat itu. Saat itu belum ada undang-undang PDP. Lalu undang-undang PDP tahun 2010 setelah dilegislasi, kemudian dilakukan berbagai program sosialisasi, dan saya juga dilibatkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Jadi ikut mensosialisasikan undang-undang, tentunya kepada masyarakat umum. Jadi dengan materi yang dilunakkan ya, tidak terlalu legalistik. Jadi tentang bagaimana aplikasinya ya dalam perjalanan ataupun interaksi sehari-hari. Saya ingat dulu waktu di awal-awal salah satu seminar nasionalnya, saat ada sesi tanya jawab, lalu ada satu orang penanya pertama, dia bertanya dan itu marah-marah nanyanya. Waktu itu yang di depan itu saya sama Pak Komisioner Malaysia waktu itu, dalam konferensi nasional ya, sekitar 150 orang. Dia nanya marah-marah, dia bilang, ini undang-undang ini bikin mati usaha kami, katanya. Jadi ini sangat tidak menyenangkan, katanya, dan sangat tidak bersahabat dengan industri, katanya. Jadi sebenarnya bukan nanya, itu lebih pada protes. Lalu Pak Komisioner bertanya, Bapak dalam bidang apa kerjaannya? Jadi dia bilang pekerjaannya adalah marketing. Nah, ini bisa diduga bahwa sektor marketing itu adalah di antara sektor yang akan paling terasa impact-nya ya, atau implikasinya ketika ada undang-undang ini. Itu di antara sektor yang terimplikasi. Tapi pada kenyataannya hampir semua sektor akan terkena dampaknya. Karena kita sedang, dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi ini, kita sedang merubah norma sebetulnya. Tadi dengan sangat apik dinyatakan contohnya oleh Pak Fred ya di awal tadi tentang helm tadi. Jadi ada perubahan alat dan perubahan teknologi, tapi manusianya belum berubah. Dan gap ini atau ketimpangan ini sangat terasa ketika kita bukan bicara tentang helm, tapi bicara tentang sistem informasi dan alat informasi dan semua yang terkait ya, bahwa ketimpangan itu makin kelihatan. Dan apalagi sekarang kita lihat masa pandemi, orang terpaksa dan dipaksa untuk menggunakan e-learning. Nah, di situ mulai kelihatan lagi ketimpangan-ketimpangan. Dan di antara ketimpangan yang paling besar tentu adalah rendahnya
pemahaman kita tentang pentingnya menjaga data pribadi. Ya, ketika saya bicara tentang data pribadi sejak tahun 2005 sebelum ada undang-undang di Malaysia, saya sudah sosialisasi karena ada draftnya dan seterusnya. Itu orang banyak yang belum ngerti memang. Bayangkan tahun 2000, malah sejak tahun 2002 sebenarnya sudah mulai. Orang tidak mendapat idenya itu apa itu, what animal it is, and why are we talking about this. Nah, tapi sekarang akan lebih mudah karena kita sudah risk based dan case based. Jadi berdasarkan kasus yang ada sudah mudah menyatakannya. Lihat apa yang sudah terjadi. Ya, tentunya kita berharap sebenarnya undang-undang ini ataupun teknik-teknik atau undang-undang yang disediakan untuk melindungi data pribadi ini terjadi tanpa harus ada korban. Tapi nyatanya sudah terlalu banyak korban. Nah, contoh yang terakhir waktu kasus corona mulai mengemuka di Indonesia itu, ya bisa dibayangkan dulu ketika tentunya waktu itu kita menyatakan wah corona belum masuk Indonesia gitu. Tapi ketika sudah masuk di awal Maret itu, apa yang terjadi? Ada 2 orang yang kena kasus pertama, dan 2 orang ini telah menjadi sasaran bulan-bulanan pemberitaan. Baik itu pemberitaan mainstream, media sosial, atau bahkan individu-individu yang hanya sekedar penasaran, siapa sih ini orangnya? Gitu. Dan ada stigmatisasi di situ. Ini karena orang inilah corona masuk Indonesia misalnya, atau corona tersebar di Indonesia. Akhirnya kan tersebar dulu, mulai dari nama, identitas, rumahnya, alamat, kerjanya apa gitu. Dan ini sudah melabrak semua norma-norma menghormati orang, ya, norma yang kita tahu bahwa kita harus menghormati orang, menjaga perasaan orang, menutup aib orang. Ini kan sebenarnya norma yang sudah sejak lampau, tidak perlu dijelaskan lagi. Tapi dalam konteks adanya media dan arus informasi, itu sudah dikebelakangkan dan mereka pikir kita harus tahu gitu. Akhirnya dikulitilah semua ya data pribadi orang ini. Akhirnya tidak tahan itu, akhirnya di broadcast lah ya, si pasien itu membroadcast apa yang saya tulis di sini. Dia bilang tolong jaga privasi saya dan keluarga saya, berhentilah menyebarkan foto-foto kami dan berita melenceng tentang kami. Jangankan melenceng, berita yang benar saja dia sudah tidak puas hati, apalagi yang melenceng. Ya. Nah, di sini sebenarnya esensi privasi ada di situ. Jangan dia akan bilang, saya akan sangat berterima kasih jika Anda tidak menyebarkan foto saya. Anda tidak tahu betapa stresnya saya saat ini, sedang terisolasi, melihat berita tentang diri saya, ibu dan rumah saya tanpa penjelasan, membaca broadcast tentang saya, meminta orang cari tahu akun medsos saya dan keluarga saya, dan menyebarkan foto-foto kami. Nah, jadi di balik semua kita bicara tentang perlindungan data pribadi, itu adalah upaya kita untuk melakukan menjaga dignity, yaitu kehormatan manusia. Jadi ini isunya tidak hanya sekedar isu perdagangan ataupun isu komersial, tapi isu hak asasi, hak-hak fundamental. Ya. Dan itulah yang ingin dijelaskan, ya, bahwa kita perlu tools. Ya. Nah, tools itu tentu tidak hanya undang-undang. Dan kita bersyukur ada bapak-bapak dari bidang matematika, kriptografi, IT yang juga ikut memikirkan hal ini, dan ini harus bersama-sama. Apalagi dalam sistem informasi itu ada 3 triangle yang memang harus bekerja sama, yang harus sama-sama dibangun, tidak bisa salah satunya timpang, yaitu proses, teknologi, dan people. Ya. Teknologi, proses, dan juga orang-orangnya. Ya, jadi jangan satu prosesnya bagus atau teknologinya bagus, tapi orangnya lupa dikasih tahu atau lupa diajarin. Atau sama orangnya sudah dilatih, prosesnya sudah bagus, tapi teknologinya ya kita kurang modal, jadi pakai gembok aja gitu. Ya, gembok yang model gampang itu pakai peniti. Itu zaman sekolah kita latihan pakai peniti buka gembok. Kan gembok itu sendiri kan makin berkembang. Atau sebaliknya, gemboknya udah bagus, orangnya sudah dilatih, tapi undang-undangnya, prosesnya ya tidak mengatur. Itu kalau timpang salah satu memang nggak akan jalan gitu. Oh, saya senang tadi, terima kasih itu diajarkan tentang atau dikasih pencerahan tentang blockchain. Salah satunya itu, kita sudah ada teknologi blockchain yang tidak mudah untuk ditembus gitu ya.
pendataan ataupun penulisan di blockchain. Walaupun nanti ada isunya, sebab di bawah GDPR yang disebut Pak Willy tadi, ada isu right to be forgotten ataupun right for deletion. Di beberapa negara lain hak untuk meminta data itu dihapus, atau di negara-negara lain hak untuk dilupakan. Ya, penamaannya beda-beda. Lantas nanti dibilang, oh kalau di blockchain tidak bisa dihapus. Nah itu mungkin secara teknis tadi kan disebut mungkin tidak dihapus tapi kuncinya dihilangkan gitu. Kalau perlu dimusnahkan kuncinya gitu. Nah itu inilah ya, nanti ada harmonisasi gitu antara proses dengan teknologi. Makanya saya ingat saya pernah ketemu salah satu ahli security dunia yang sering menulis ya di US, namanya Bruce Schneier. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar. Pak Bruce Schneier ini berkali-kali bilang, baik itu di bukunya ataupun saat conference, ya percuma saja kalau prosesnya udah bagus, undang-undangnya sudah top class, teknologinya maknyus gitu ya, tapi still the weakest link is the human, the people. People is the weakest link, yaitu mata rantai terlemah. Maka undang-undang bisa saja dibuat untuk meregulasi pentingnya pendidikan mengenai security. Atau misalnya kita bisa fokuskan undang-undang ini untuk memfokus pada critical infrastructure. Artinya orang-orang yang terlibat dalam sektor-sektor penting, negara, swasta ataupun publik ya, maka harus belajar, harus ada sertifikasi. Nah, itu kan bisa dipaksa oleh undang-undang. Ya kan? Jadi antara tiga ini, people, proses, dan teknologi, yang bisa memaksa itu kan proses. Karena kita semua ya subject to law. Ya, undang-undang itu yang bisa memaksa. Nah, maka undang-undang ini juga penting dan tidak boleh tertinggal gitu, walaupun pada faktanya sering ketinggalan. Ya, di slide saya juga sebut tentang hak privasi. Jadi intinya kita dengan adanya undang-undang data pribadi ini ingin memantapkan ya hak privasi warga supaya hidup bebas dari pemantauan, kualitas hidup meningkat tanpa ada gangguan, dan juga otonomi informasi. Nah, tentu ini ada antara basis-basis atau dasar yang kita capai. Ya. Nah, nanti tentu ada pengecualian. Oh, kalau untuk keperluan penegakan hukum misalnya bisa nggak? Ya sah-sah saja, dan itu kita ada proses demokrasi untuk itu. Contohnya terakhir di Jakarta sudah bikin ETLE. Apa itu? Elektronik, sistem tilang elektronik gitu. Kan banyak yang protes. Wah, ini sudah jadi surveillance state. Nah, ini kan harus hati-hati sebenarnya. Idenya sih sah-sah saja. Nah, tapi penanganannya gimana? Penyimpanan datanya bagaimana? Lalu siapa yang menyimpan? Apakah data itu nanti disimpan di third party, cloud, atau mana-mana gitu ya? Apakah Pak Polisi yang menyimpan data itu dikasih pendidikan tentang bagaimana dan apa tantangannya? Nah, itu semua juga penting untuk berjalan bersama-sama. Saya kira siapa yang menyalahgunakan data itu secara garis besar ada 3 ya. Big Brother, Big Data Aggregator, dan Big Fans. Big Brother ini orang yang suka-suka mantau. Biasanya siapa? Biasanya pemerintah gitu ya, secara umum lah. Kita ingat kisahnya Edward Snowden. Lalu juga bos-bos dalam perusahaan, mereka juga suka itu memantau-mantau itu. Mereka ini istilahnya Big Brother. Nah, mereka ini kadang upaya pemantauan inilah yang suka melabrak hak-hak ya terhadap otonomi informasi dan juga privasi. Lalu yang kedua, Big Data Aggregator. Sekarang kan data ini dijual belikan, di profiling ya. Tadi juga disebut dijadikan komoditas. Nah, itu dengan adanya undang-undang data pribadi ini, otonomi itu dikuatkan dan juga diberikan hak itu kepada si pemilik data, yaitu si individu itu untuk ikut menentukan. Jadi jangan diam-diam datanya itu bikin orang lain kaya, tapi dia sendiri nggak ada hak apa-apa. Nah, ini kan yang terjadi. Data kita di Facebook itu seberapa besar, di Google, dan kita nggak tahu sejauh mana data itu sudah dikomodifikasi dan komersialisasi. Dan kita we are left in the dark, nggak tahu apa, tahu dapat tawaran ini itu ya. Nah, jadi ada ide bahwa undang-undang data pribadi ini harus mempertimbangkan itu, bahwa hak komersil terhadap data itu harus dipertahankan atau dibagi-bagi lah gitu. Dan dibagi-bagi itu istilah
kasarnya. Tapi secara hukum artinya otonomi itu harus tetap pada si pemilik data. Makanya dalam GDPR ataupun semua undang-undang perlindungan data yang paling penting sekali adalah consent itu, yaitu konsep perizinan ataupun memberikan otoritas untuk data itu dipakai dan macam-macam. Maka setiap pengumpulan data harus mendapatkan consent, harus mendapatkan izin kalau bahasa Malaysia kebenaran ataupun perizinan atau persetujuan. Nah, itu diantara yang menjadi pertimbangan. Lalu yang 3, big fans. Big fans ini juga nggak kalah bahayanya. Kadang-kadang kita senang ya, Facebook kita sudah 4.999 follower ataupun friends. Mungkin bukan semuanya friends ya, mereka adalah fans. Tapi fans ini juga kita nggak tahu tujuannya macam-macam, for good and for bad reasons. Gitu. Ini juga salah satu yang menjadi baik. Oh ya, waktu. Baik, saya memang ini tidak sejalan dengan slide yang saya siapkan, tapi saya coba untuk alurkan begitu saja. Nanti ada sebagian yang saya akan skip ya. Ini betapa masifnya data di internet dalam 1 menit ya, gitu banyak data yang Nah, ini kita ambil contoh beberapa kejadian di Indonesia bahwa jual beli data sudah begitu terjadi. Gaduh data Facebook ini juga artikel yang saya tulis ketika data kita di Facebook itu rupanya dipakai oleh pihak ketiga untuk tujuan komersil ya, tujuan berkaitan dengan pemilu dan lain-lain. Lalu nasabah bank, data nasabah bank juga sudah menjadi bulan-bulanan data agregator ya. Lalu ini sistem KTP ini juga, maaf, banyak sekali isu ya. Saya hanya bilang isu lah, saya tidak mendalami sejauh mana sih security dan privasi data KTP elektronik kita. Lalu juga data dalam sistem kependudukan. Ini ada beberapa kasus yang di beberapa tahun terakhir, pendaftaran nomor HP dan medsos mahasiswa. Ini kan isunya surveillance ya, pemantauan. Pemanfaatan data kependudukan oleh pihak ketiga, penyalahgunaan KTP elektronik, penyalahgunaan data pemilih di pemilu. Ya, karena saya mau bikin partai ini kan harus ada anggota di setiap provinsi ya. Jadi saya carilah perusahaan yang bisa jual data nasabahnya atau customernya, nanti saya masukin ke data anggota partai ya. Itu kan ada kesana ininya ada indikasi gitu. Ini contoh dari Pak Menristek-Dikti, semua kampus harus mendata nomor HP dan medsos mahasiswa. Bayangkan, seorang menteri bisa bicara begini. Ini menteri zaman sebelumnya ya, bukan di kabinet sekarang. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Lalu juga data kita di Sisminduk juga di-share oleh pihak ketiga. Nah, ini walaupun melalui perjanjian, tapi apakah kita diberitahu? Nah, itu kan juga isunya. Data Dukcapil ya, diakses oleh pihak ketiga. Ini juga KTP yang ditemukan di pinggir jalan, KTP elektronik, kartu. Jadi dalam tatanan internasional tadi sudah disebut ya, sudah masuk dalam berbagai polemik internasional. Contoh tadi GDPR di Eropa sudah. Sebenarnya kalau GDPR dia reinkarnasi dari direktif tahun 95. Jadi mulai tahun 95 sudah ada pengaturan, lalu di-improve pada tahun 2016 GDPR. Lalu kita ingat antara Amerika dengan Eropa juga sempat terjadi cekcok tentang perlindungan data karena Eropa membatalkan perjanjian Privacy Shield antara Eropa dengan Amerika karena menurut mereka perjanjian itu tidak cukup kuat berbanding GDPR. Lalu ada lagi itu perjanjian tentang ini ya, transfer data dari 2 kontinen ini. Lalu ada lagi cekcok antara Amerika dan Cina tentang isu TikTok. Kan dulu Pak Trump itu sebelum lengser dia katakan TikTok harus dijual ke pihak Amerika, kalau tidak dilarang beroperasi di Amerika. Padahal waktu itu sedang populer-populernya, termasuk WeChat juga. Apa katanya isunya apa? Karena katanya data orang Amerika disalahgunakan di Cina, ya, disalahgunakan oleh pemerintah Cina. Jadi isunya ini perlindungan data semua. Jadi sekarang perlindungan data selain tadi isu hak asasi sudah masuk ke isu komersialisasi dan juga isu diplomasi internasional. Jadi ini sudah merambah ke berbagai aspek. Makanya ke depan memang peraturan data governance dan perlindungan data pribadi ini atau data protection sudah menjadi norma baru dalam interaksi global ya, hukum global. Nah, ini saya ambil contoh, nih semua ini sudah ada, termasuk ASEAN walaupun belum binding rules tapi sudah ada framework ya.
sudah ada framework. Oke, waktu sebentar lagi, nanti kasih tahu kalau sudah habis. Ini adalah peta secara umum negara-negara yang sudah dan belum memiliki perlindungan data atau sedang membuat. Nah, ini peta tahun 2019. Indonesia masih merah karena masih pending ya, pending bill. Alhamdulillah lah sudah merah. Tidak yang putih atau krem, ini berarti belum ada. Ya, menariknya Amerika dan Cina belum ada rupanya. Mereka ada tapi tidak komprehensif ya. Nah, jadi approach ataupun pendekatan mereka itu tidak komprehensif ya, hanya ngatur sektoral. Nah, memang kalau menurut standar Eropa itu tidak cukup. Makanya sekarang terjadi kegiatan diplomatik antara Uni Eropa dengan berbagai negara untuk mengecek kesesuaian undang-undang perlindungan data di masing-masing negara itu. Kalau cocok, dikasihlah sama dia, cocok, sudah EU standard gitu istilahnya. Namanya adequacy test. Tidak banyak yang sudah EU standard, memang sangat berat sekali. Nah, ini juga sudah dibicarakan di G20. Indonesia pun ada di situ, Pak Jokowi di sini. Di Uni Eropa, di APEC, di ASEAN Framework. Mungkin saya mau terakhir ke ini ya. Tadi mungkin sudah ada peringatan terakhir. Waktu habis, mohon maaf. Terakhir saja saya masuk ke slide undang-undang di Indonesia, PDP di bawah ITE itu hanya satu pasal yang tidak sifatnya bukan working provision. Maka sekarang sedang ada legislasi terkini tentang PDP. Nah, intinya ada di sini dalam slide ini. Apa sih yang diatur gitu ya? Nah, mohon maaf, slide terakhir saya tunjukkan. Bahwa pemrosesan data pribadi, siapapun dia, sektor apapun dia harus dilakukan secara terbatas dan spesifik. Sah secara hukum, patut dan juga transparan. Jadi nggak boleh diam-diam, gitu ya. Lalu pemrosesan ini harus sesuai dengan tujuan. Jadi kita customer harus dikasih tahu ini data mau dipakai untuk apa nih. Ya, kita beli telco, kita langganan telco atau buka rekening bank, dia tentu akan ngambil data. Nah, itu harus ada penjelasan data yang diambil itu untuk apa saja tujuannya. Itu perlu. Lalu harus diproses dengan menjamin hak pemilik data. Jadi masih ada haknya. Contoh haknya adalah hak untuk diberitahu, hak untuk bertanya, atau hak untuk merubah persetujuan. Misalnya dulu, saya setuju mau ditelepon nggak apa-apa deh. Sekarang udah capek setiap hari nerima telepon tawaran ini, tawaran itu. Saya pengen rubah dulu, walaupun saya udah setuju, saya ingin stop itu. Nah, itu boleh. Itu boleh. Nah, ini makanya memberikan hak. Lalu secara akurat, pemrosesan secara akurat, lengkap, datanya jangan sampai kurang. Nah, ini yang nomor 5 nih kita bicarakan tadi sama Pak Willy, Pak Fred. Keamanan. Keamanan itu harus sesuai standar atau sesuai dengan risiko. Biasanya risk based ya. Keamanan itu tekniknya mau kriptografi seperti apa, blockchain seperti apa, penggunaan password yang bagaimana, itu harus sesuai dengan risiko yang ada. Jadi harus ada namanya PIA, Privacy Impact Assessment ya, dari setiap perusahaan ataupun entity yang mengumpulkan data. Lalu juga harus memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan serta kegagalan. Artinya kalau ada masalah, misalnya ada pembobolan, ada kecurian data, harus ngasih tahu nih. Nah, ini juga penting. Jangan ngasih tahu setelah 5 tahun atau setelah 10 tahun. Harus ngasih tahu dalam jangka, kalau saya kurang ingat ya, kalau di negara-negara lain banyak yang dalam jangka 1 kali 72 jam. Jadi dalam 3 hari harus ngasih tahu kalau ada kegagalan data, entah itu pencurian, ada negligence, kehilangan, dan seterusnya. Lalu data pribadi harus dimusnahkan atau dihapus jika sudah tidak dipakai, jika masa retensinya sudah habis. Dan terakhir, secara bertanggung jawab harusnya, jadi pemrosesannya harus bertanggung jawab dan memenuhi pelaksanaan prinsip-prinsip di atas. Nah, ini mengkonklusikan ya tentang rencana legislasi perlindungan data pribadi di Indonesia yang juga sejalan dengan norma hukum internasional. Saya pikir di situ saja. Nah, ada isu-isu lain mungkin lebih subsidiar ya, boleh ditanya silakan. Mungkin itu saja, dan penutup pun sudah mencakup ya. Saya pikir ya bisa dilihat di sini, penghormatan terhadap hak fundamental, memperkuat ketahanan dan ekonomi digital Indonesia, PDP sebagai norma baru perdagangan internasional, lalu mencakup sektor publik, swasta, dan interaksi personal, dan juga harus sejalan dengan teknologi digital ya. Jangan ketinggalan, biasanya undang-undang sudah ketinggalan. Baik,
Itu saja dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas kelebihan waktu yang terjadi. Assalamualaikum dan selamat sore. Setelah kita lihat betul-betul ya tentang isu perlindungan data pribadi ini, memang rupanya ini adalah isu multidisiplin. Ya, kita ingin mengatur sesuatu yang bersifat teknologi, tapi perlu diterjemahkan dalam proses manajemen yang baik, termasuk sistem audit, dan tentu pembuat undang-undangnya juga perlu ada ya some background ya tentang ilmu itu. Jadi terkait dengan perlindungan data pribadi, sejauh ini kita tidak punya lagi ya sebuah satu skill yang bisa mencakup semuanya. Jadi yang ada sekarang memang perlu duduk bersama ya dalam konteks industri seperti yang juga diperkuat oleh GDPR dan berbagai undang-undang lain. Kita memerlukan fungsi yang dinamakan DPO, Data Protection Officer. Nah, Data Protection Officer inilah yang harus memastikan pematuhan undang-undang dan prakteknya dalam konteks organisasi ataupun entitas masing-masing. Kalau lihat realitasnya yang ada sekarang, kebanyakan DPO itu background-nya adalah hukum, Mas. Hukum ataupun undang-undang. Tapi kalau mau lihat nomenklatur hukum yang ada sekarang, memang faktanya tidak cukup ya orang belajar dengan ijazah yang formal hukum lalu menceburi bidang ini atau masuk ke dalam bidang ini. Yang ada sekarang perlu ditambah dengan berbagai sertifikasi gitu ya, beberapa sertifikasi tertentu ataupun kualifikasi tertentu. Nah, jadi keadaannya sekarang seperti itu, Mas. Namun tidak menutup buat yang dari latar belakang non hukum, misalnya informatika ya, karena ini sifatnya managing ya, tidak hanya teknik saja, tapi managing the technology. Jadi biasanya yang paling sering muncul itu latar belakang hukum atau latar belakang audit atau latar belakang informatika. Nah ini tapi perlu di blend, dia punya data skill setnya perlu di blending, termasuk tadi namanya data scientist. Nah sekarang kan ada istilah data scientist, itu juga sebenarnya blending of skill juga ya. Nah itu keadaan yang ada sekarang. Namun sekarang sudah mulai banyak, Mas, ini standarisasi ataupun kualifikasi serta sertifikasi terkait dengan perlindungan data pribadi. Baik.